Kalian yang terjerat pinjaman online pasti pengen bebas dari pinjaman online, tapi nggak punya uang. Saya mau ngasih tahu nih, ada cara bebas pinjol tanpa bayar. Oke, saya langsung saja deh di pembahasan kali ini. Saya akan mau ngasih tahu nih cara bebas pinjol tanpa bayar. Jadi begini teman-teman ya, banyak nih nasabah yang mengalami kesulitan nih dalam membayar hutang, ya, membayar hutang pokok pinjamannya beserta bunganya dan denda-denda yang semakin meningkat. Gak hanya itu ya, nasabah yang gagal bayar juga harus menghadapi risiko ditagih terus-menerus oleh DC melalui via telepon atau WA. Bahkan beberapa pinjaman online melakukan tindakan yang di luar aturan. Mungkin seperti mengirim DC lapangan yang barbar gitu, dan datang ke rumah dan sebagainya gitu. Dan gak heran juga ada beberapa pinjaman online yang bisa melaporkan seliknya ke OJK, selik buruknya gitu. Nah, yang paling ditakuti oleh nasabah itu biasanya untuk menghadapi teror DC yang menagih, yang serta ancaman DC yang akan beginilah, akan begitu. Pokoknya kita akan merasa ditakut-takuti terus lah sama DC. Nah, itu yang paling penting. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hutang pinjaman online dan teror-teror DC itu? Nah, yang pertama adalah kuatkan mental dalam menghadapi DC pinjol yang menagih via telepon atau WA. Kalian tuh bicara baik-baik ya gitu kan, kenapa kalian telat bayar, tapi itu cukup sekali aja, nggak usah direspon berkali-kali, karena DC nggak pernah tahu dan nggak pernah mau tahu dengan alasan kita kenapa kita nggak bisa bayar. Terus kedua, kalian itu jangan pernah janji bayar, jangan pernah janji bayar. Nah itu, oke. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, jika kalian sudah sering diteror dan dipermalukan dengan cara yang data kalian disebar dan sudah menghubungi kontak-kontak lain, bahkan di luar kontak darurat, kalian berhak melaporkan perbuatan oknum DC tersebut ke pihak berwenang, ya. Kalau kalian mau bilang ini sebar data bang, karena hutang kalian orang lain sudah tahu dengan hutang-hutang kalian dan kalian sedang dipermalukan, dan kalian juga sudah ditagih di luar kontak darurat, anggap lunas, ya, anggap lunas, karena kalian tuh datanya sudah disebar, itu sudah melanggar peraturan, ya. Para pinjol-pinjol itu sudah melanggar peraturan. Jadi begini, cara bebas dari pinjol tanpa bayar yaitu kalau pinjol itu sudah melakukan sebar data itu. Nah, sekarang begini logikanya, pinjol itu melakukan suatu tindakan di luar peraturan. Dia bikin peraturan baru, bikin peraturan sepihak tanpa peraturan kita. Nah, secara kita pun boleh dong bikin peraturan baru. Kita bisa menganggap hutang-hutang kita lunas karena data kita disebar, dipermalukan. Nah, itulah cara bayar pinjol tanpa bayar. Beruntung banget nih kalau kalian disebar datanya oleh pinjaman online, ya. Beruntung kenapa bang? Ya karena udah nggak perlu dibayar lagi, karena ini sangat ngeselin banget. Nah, poin pentingnya itu yang ketiga ya. Terus yang keempat, kalau kalian menginstal dan di aplikasi HP kalian, jangan izinkan aplikasi itu mengakses ponsel kalian, ya. Hapus data penyimpanan di cache aplikasi, ya. Jangan pernah login lagi ke aplikasi itu. Hapus aja aplikasi pinjaman online itu, ya. Terus yang kelima adalah saat kalian sudah dipermalukan, sudah dihapus, yang kelima adalah ganti nomor HP biar lebih aman, ya. Ganti nomor WA juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Pokoknya biar kalian itu nggak ditagih-tagih lagi dan hidup kalian juga akan enak dah, pokoknya akan aman. Terus yang keenam, apapun teror-teror dari DC yang pertama kalian diteror saat kalian gagal bayar, hadapi dengan tenang, ya. Kalau emang ada DC yang datang ke rumah, jangan takut, ya. Kalian berhak menanyakan identitas DC itu, dan kalian juga berhak menanyakan kelengkapannya. Kalau kalian mau terima DC itu silahkan. Kalau kalian nggak mau terima DC juga silahkan. Itu hak kalian, ya. Tapi kalau saran saya sih, jangan bikin kegaduhan. Namanya orang nih, kadang kalau dibikin marah, dibikin rese, kita gas duluan, pasti DC juga sama kok gitu. Dia akan ujung-ujungnya akan rese juga di rumah kita. Kita kan nggak pernah tahu ya DC itu karakternya gimana yang datang. Mungkin dia kalau udah ngerti diusir ya pergi, tapi ada juga DC yang diusir juga malah dia teriak-teriak. Nah, kalian nggak mau kan akan menjadi seperti itu. Oke, jadi intinya
kalian tuh nggak boleh takut ya. Kalau nggak boleh takut sama DC-DC datang ke rumah, dengan berhadapan DC yang akan datang ke rumah gitu. Kalian gak usah pusing-pusingin lagi tentang permasalahan gagal bayar pinjol ini. Bagaimana kalian nggak bisa bayar dan seperti apa. Kesimpulannya, kalian tuh harus fokus sama hidup kalian. Lupain aja deh kalau kalian emang sudah punya hutang. Kalian kerja dulu cari rezeki yang banyak, sudah berkumpul uangnya, boleh kalian lunasin ya. Kalian minta keringanan tuh boleh. Intinya fokus aja sama diri kalian. Jangan sampai kita bisa bayar hutang tapi nggak bisa makan. Nah itu intinya gitu loh. Sekali lagi, untuk mengatasi hutang pinjaman online yang paling penting adalah menjaga mental kalian ya. Menjaga mental kalian tetap sehat, menjaga kestabilan emosi kalian, dan juga teruslah berusaha untuk melunasi hutang tersebut dengan cara berdoa. Kalian bekerja, kumpulin uangnya, dan menghindari pinjaman baru setelah kalian berhutang di yang satunya dan kalian gagal bayar. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.